Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar masih dalam satu pembelajaran bersama tentang membangun manusia rohani, Bapak Ibu ya. Karena saya yakin, saya percaya bahwa waktu kita mengalami spiritual breakthrough, kita mengalami terobosan rohani, maka hal yang lain pun akan mengikuti. Waktu kerohanian kita mengalami terobosan, kerohanian kita mengalami pemulihan, maka keuangan kita, rumah tangga kita, usaha, bisnis, pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita akan alami terobosan. Karena seringkali yang menjadi masalah adalah cara berpikir kita yang masih menggunakan nilai-nilai dunia, sehingga kita tidak bisa mengalami apa yang surga sudah sediakan. Tuhan berkata dalam Efesus pasalnya yang pertama, ya, segala berkat rohani di dalam surga telah disediakan untuk saudara dan saya. Amin. Namun kita tidak mengalami atau belum mengalami dikarenakan cara berpikir kita, ya, pemahaman kita, pengertian kita, sehingga apa yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus dalam kerajaan surga kita tidak bisa nikmati saat ada di bumi ini. Dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di surga, kehendak Tuhan kita diberkati. Di surga, kehendak Tuhan kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, apa yang surga mau, itu pun harus terjadi di bumi ini. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, masih dalam rangkaian belajar membangun manusia roh. Mari perhatikan statement saya, belajar membangun manusia roh. Saudara, saya juga belajar. Artinya ketika saya menyampaikan hal ini, ada nilai yang pun saya sedang mengerjakannya. Saya pun sedang berusaha untuk memahaminya. Ya, karena yang menjadi masalah pemahaman kita. Waktu pemahaman kita keliru, maka seluruh hidup kita, perkataan kita, cara berpikir kita menjadi keliru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu firman dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19. Dalam Lukas pasal 19 dikisahkan oleh Injil Lukas, oleh Dr. Lukas, satu peristiwa yang menarik untuk kita pelajari bersama, berhubungan dengan cara berpikir. Dalam Lukas pasalnya yang ke-19, Lukas menulis tentang peristiwa Tuhan Yesus mampir ke rumah Zakheus. Mari saya ingin bacakan firman ini. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke arah ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana Yesus menghampiri
Yesus mendatangi rumah seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus. Zakheus adalah pemungut cukai. Pada masa itu, pemungut cukai adalah orang-orang yang dibenci karena mereka melawan bangsanya sendiri. Mereka mengambil pajak dari bangsanya sendiri untuk orang-orang Romawi. Orang-orang menganggap pemungut cukai adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mengkhianati bangsanya. Itu sebabnya pada ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga tahu. Sebagai orang Yahudi, tinggal di Bethlehem, saudara, sering ke Yerusalem. Yesus juga tahu tentang hal pemungut cukai. Yesus juga paham bahwa pemungut cukai adalah orang yang dibenci. Namun pada hari itu, Yesus memutuskan untuk datang menghampiri, berkunjung ke rumah Zakheus. Dalam pembacaan firman ini, kita tidak menemukan satu ayat pun di mana Yesus menegur, di mana Yesus menghakimi, di mana Yesus menuduh Zakheus. Tidak ada satu ayat pun ditulis oleh Dr. Lukas, penulis Injil Lukas, yang berbicara tentang Yesus menghakimi, Yesus menuduh, Yesus menyalahkan. Tidak ada. Yang kita lihat di sini adalah bahwa Yesus datang masuk ke rumah Zakheus, menunjukkan kasihnya, menunjukkan cintanya, menunjukkan penerimaannya, menunjukkan kasihnya yang begitu luar biasa kepada orang berdosa. Yesus menjelaskan hal ini pada ayat yang ke-7, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita melihat bahwa Tuhan bukan Tuhan yang ingin menyalah-nyalahkan. Tuhan bukan Tuhan yang ingin menuduh-nuduh. Tuhan bukan Tuhan yang ingin menghakimi kita. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang ingin merangkul kita. Tuhan yang ingin mengasihi kita. Tuhan yang ingin memulihkan kita. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah bahkan Tuhan yang mau menanggung dosa dan pelanggaran kita, supaya kita menyadari, kita memahami, kita diterima, kita dikasihi. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika Zakheus melihat bahwa dirinya diterima? Apa yang terjadi ketika Zakheus melihat dirinya dikasihi? Apa yang terjadi waktu Zakheus melihat bahwa dia dihormati? Yesus menganggapnya, Yesus mengakui keberadaannya. Kesadaran bahwa dirinya dikasihi membuat Zakheus mengalami sebuah perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tanpa disuruh-suruh, tanpa diperintah-perintah, tapi hati nurani Zakheus berbicara untuk dia mengembalikan semua uang yang sudah dia ambil secara tidak sah kepada orang-orang di Yerusalem, kepada orang-orang Yahudi. Bahkan dikatakan dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Kenapa hal itu terjadi? Karena Zakheus mengalami sebuah kesadaran bahwa dia dikasihi, dia diterima, dia mengalami sesuatu yang membuat hatinya berubah. Nah Bapak Ibu, sesuai dengan tuntunan Tuhan yang diberikan kepada kita di gereja kita, Gembala pada hari sore kemarin, Pak Agung menyampaikan dalam Yesaya pasalnya yang ke-30. Yesaya 30 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Pada ayat 18 kita menemukan bahwa Tuhan sangat rindu untuk menyatakan kasih-Nya. Tuhan sangat rindu untuk menunjukkan kebaikannya kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, waktu kita mengalami kasih Tuhan, kita memahami bahwa kita dikasihi, kita dicintai, maka saudara dan saya, hidup kita akan mengalami perubahan. Saudara, mari perhatikan, ketika seorang anak terus dihakimi, seorang anak terus dituduh, seorang anak terus dituntut, maka dia akan mengalami masalah dalam pertumbuhan kejiwaannya. Tapi ketika seorang anak latar belakang memiliki keterbelakangan mental,
memiliki kelemahan dalam cara berpikirnya, atau memiliki cacat apapun. Ketika anak itu merasa dan mengalami kasih, merasa dan mengalami penerimaan, maka keterbatasannya bisa dilampaui karena penerimaan. Nah, hari ini tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan begitu ingin menolong kita, Tuhan begitu ingin menyelamatkan kita, Tuhan begitu ingin memberkati kita. Namun saudara dan saya harus mengerti, sama seperti Sakeus yang berlari-lari, sama seperti Sakeus yang bahkan naik pohon untuk melihat Yesus. Demikian itu respon saudara dan saya. Kita harus memiliki hati yang haus, kita harus memiliki hati yang rindu, kita harus memiliki hati yang menanti-nantikan Tuhan. Saya yakin, saya percaya, hati seperti itu sudah ditaruh Tuhan di hati setiap manusia. Setiap manusia diberi Tuhan hati nurani, supaya kita memiliki satu kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Pencipta, untuk mengalami perjumpaan dengan yang menciptakan kita, yang menebus kita. Itu sudah ada di hati saudara. Saudara tidak usah berusaha untuk mencari hati itu. Tidak, di hati semua manusia, di hati yang paling kecil dari saudara, sudah ada hati yang mau ketemu Tuhan. Sudah ada hati yang rindu sama Tuhan. Bagian kita adalah mari respon. Mari respon hati nurani. Mari respon kerinduan yang memang sudah Tuhan taruh. Jangan dilawan. Saudara, seringkali karena kesadaran yang salah bahwa aku bisa, aku mampu, akulah yang mengerjakan, kita kehilangan kekuatan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Oleh karena itu, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari, Tuhan sudah menaruh dalam hatimu kerinduan untuk berjumpa dengan Dia. Respon itu. Respon untuk datang berjumpa. Respon untuk sabar menantikan Tuhan. Respon untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu kita merespon itu karena kita tahu kita dikasihi. Amen. Tuhan Yesus tidak naik ke atas kayu salib hanya untuk sebuah perbuatan konyol, tapi Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib untuk menunjukkan Dia sayang kepada saudara. Dia mengasihi saudara. Amen. Lebih dari manusia manapun yang bisa mengasihimu. Mungkin ada manusia datang, ada orang datang berkata, aku mengasihimu, aku menyayangimu. Tapi setiap kasih sayang yang manusia punya selalu terbatas. Terbatas ruang dan waktu, terbatas kekuatan dan energi. Tapi Tuhan, waktu Tuhan mengatakan, aku mengasihimu, maka Dia tunjukkan, Dia buktikan kasihnya dengan mati di atas kayu salib. Bukan hanya itu saja, bahkan Dia menganugerahkan Roh Kudus, sehingga kita tidak berjalan seorang diri. Ketika kita melewati kekelaman, ketika kita melewati lembah bayang-bayang maut, ketika kita merasa seorang diri, ketika kita mengalami satu depresi yang besar, Yesus hadir untuk saudara. Yesus hadir untuk memeluk saudara dan saya, dan mengatakan, aku pun tidak tahan untuk menolongmu, aku pun tidak tahan untuk menyelamatkanmu. Namun apa yang harus kita lakukan? Mari berserah penuh kepada Tuhan. Waktu kita berserah penuh kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita mulai membiarkan firman-Nya menjadi pelita, menjadi penuntun bagi kehidupan kita. Saya yakin, saya percaya Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya. Firman Tuhan berkata pada ayatnya yang ke-20 dari Yesaya pasal 30. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, artinya pada waktu itu kondisi kita belum mengalami sebuah kelimpahan. Barangkali kita sedang mengalami suatu kondisi kekurangan, tetapi waktu saudara dan saya terus menanti-nantikan Tuhan, saudara terus mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, saudara mau terus belajar firman, maka kita berkata, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, pagi hari ini saya ingin mengajak kita merespon hati kita. Tuhan sudah menaruh di hati kita satu kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Tuhan pasti taruh di hati semua manusia, suku, kaum, bangsa manapun. Tuhan taruh itu. Bagian kita sekarang respon hati itu. Terlebih dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Mari respon. Mari seru kepada Dia. Mazmur 107 berkata, dan berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan menolong mereka. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan sangat ingin menolong saudara. Tahukah Bapak Ibu, hari ini Yesus ada di sampingmu. Yesus ada bersama denganmu.
Dia sedang mengulurkan tangannya kepadamu. Namun kalau saudara membiarkan, saudara mendiamkan uluran tangan Tuhan, Tuhan juga tidak bisa memaksa. Mari angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Jangan saudara yang turun tangan sendiri. Karena waktu kita turun tangan sendiri, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan sendiri. Dan waktu kita angkat tangan, menyambut tangan Tuhan Yesus, maka saudara dan saya yakin, saya percaya, hikmat Tuhan, pemahaman firman akan menolong kita untuk menyelesaikan semua masalah, semua pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya tidak lepas dari pergumulan, saya tidak lepas dari tantangan. Kadang-kadang Tuhan seolah-olah membiarkan saya melewati lembah bayang-bayang maut. Namun di setiap posisi seperti itu, di setiap keadaan seperti itu, saya selalu diajar dan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, firman Allah berkata, hendaklah engkau memandangnya bahwa engkau sudah mati bersama Kristus. Roma 6 ayat 11. Jadi saya tidak menyangkal diri saya, tapi saya mengakui bahwa saya memang sudah mati. Saya mengakui bahwa saya sudah mati. Saya sudah gak punya kekuatan. Saya sudah gak punya diri saya. Karena diri saya sudah punya Yesus. Diri saya sudah milik Yesus. Jadi saya mengakui bahwa saya milik Yesus. Saya mengakui bahwa saya adalah kepunyaan Yesus. Yang saya akui bukan saya yang sudah mati. Yang saya akui bukan saya yang sudah dikuburkan, tapi yang saya akui saya yang sudah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga oleh anugerahnya saya sanggup melakukan semua firman yang disampaikannya kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari respon hatimu. Di mana Roh Kudus sudah ada di hati saudara, andalkanlah Tuhan. Angkat tanganmu, biar Tuhan turun tangan untuk saudara. Sama seperti Zakius, Tuhan sudah menaruh kerinduan hati untuk mencari tahu siapa Yesus. Dan waktu Yesus hadir, Zakius menerima. Zakius mau untuk dituntun. Zakius mau untuk mengalami nasihat-nasihat Yesus. Mungkin Yesus tidak ngomong dalam bentuk penghakiman. Mungkin Yesus ngomong dalam bentuk kasih, dalam bentuk perhatian kepada saudara. Sadarilah bahwa itulah cinta Tuhan kepada saudara. Pagi hari ini, di akhir minggu ini, izinkan saya menyampaikan sebuah berita baik untuk saudara. Yesaya 30 ayat 18. Tuhan tidak sabar menanti-nantikan saatnya untuk menolong saudara dan saya. Tuhan tidak sabar untuk menunjukkan cintanya untuk saudara dan saya. Mari kita respon dengan menanti-nantikan Tuhan. Mari kita respon untuk melakukan firman-Nya. Mari kita respon untuk mentaati apa yang Dia sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Itu sebabnya pembacaan Alkitab sesuatu yang sangat penting. Mari terus membaca firman. Mari terus merenungkan firman Tuhan terus. Mari terus mengatakan bahwa aku sudah mati. Aku sudah mati bersama dengan Yesus. Dan aku yang hidup hari ini adalah aku yang hidup karena iman kepada Anak Allah, Yesus Kristus, yang ada dalam diri saudara dan saya. Saya yakin, saya percaya, waktu kita terus berserah kepada Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus mentaati firman Tuhan, maka mujizatnya, pertolongannya, kebaikannya, kemurahannya akan selalu tersedia untuk saudara dan saya. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang tidak menghakimi. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang tidak menuntut, tapi Tuhan yang selalu memberikan anugerah dan kasih-Nya. Sehingga waktu saya taat bukan karena ketakutan dihukum. Saya taat bukan karena saya takut dihakimi, tapi saya taat karena saya mencintai Dia. Saya taat karena saya sayang kepada Dia. Saya taat karena saya benar-benar mengalami sebuah cinta yang terbukti, kasih yang ternyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Mari taati Tuhan. Mari ikuti firman. Karena saudara melihat betapa besar kasih Tuhan Yesus. Inilah yang namanya kemurnian. Kemurnian Allah mentaati karena cinta. Bukan karena takut dihukum. Bukan karena takut masuk neraka. Namun karena kita takut mengecewakan hatinya. Kita takut melukai hatinya. Karena cintanya sudah terlalu besar untuk saudara dan saya. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.